Pernah kepikiran nggak sih kalau iman dan komunitas itu bukan sesuatu yang ya udah terjadi gitu aja? Gimana kalau ternyata itu semua punya cetak biru? Seperti sebuah bangunan megah yang dirancang dengan sangat detail. Nah, ide keren inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Sebuah arsitektur keselamatan. Oke, jadi ini dia nih agenda kita. Anggap aja ini tur keliling bangunan iman kita. Kita bakal mulai dari dasarnya banget, terus naik sampai ke puncaknya buat lihat gimana sih cara membangun komunitas yang benar-benar kuat dan penuh harapan. Oke, kita mulai dari mana? Dari fondasinya dulu ya. Kita akan lihat yang namanya leksionari. Sederhananya ini tuh kayak daftar bacaan kitab suci yang dipakai untuk ibadah. Tapi jangan salah, ini bukan cuma daftar bacaan biasa. Anggap aja ini beneran cetak biru teologis kita. Desain yang udah dipikirin matang-matang. Coba deh, renungin sebentar. Gimana kalau iman itu ternyata punya cetak biru? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi ini justru jadi inti dari semua pembahasan kita. Gimana kalau iman itu bukan sesuatu yang yaudah, jalanin aja, tapi sebuah struktur yang dirancang dengan sangat presisi? Gimana kalau ternyata ada petunjuknya untuk membangun sesuatu yang kuat, sekuat harapan yang abadi? Nah, setiap cetak biru yang bagus kan, pasti punya bagian-bagian penting ya. Sekarang saatnya kita jadi arsitek dadakan. Kita akan bongkar bangunan iman ini, kita lihat satu persatu komponennya, dan gimana caranya bagian-bagian dari Alkitab ini bisa nyambung dan ngebentuk satu kesatuan yang kokoh banget. Struktur kita ini ternyata ditopang oleh 4 pilar utama. Injil, sejarah, surat, dan tanggapan. Biar gampang, bayangin aja ini kayak fondasi, tiang-tiang penyangga, jendela buat cahaya masuk, sama atapnya. Masing-masing punya peran krusial biar bangunannya nggak rubuh. Nah, disinilah cetak birunya mulai terasa hidup. Kita bisa lihat kan, setiap bagian itu punya fungsi arsitektur yang unik banget. Janji dari Injil itu ibarat kompas yang nunjukin arah. Terus, identitas dari surat itu ngasih tahu kita siapa kita sebenarnya. Kita ini batu-batu yang membangunnya. Realitas dari sejarah itu jadi semacam stres tes, ujian kekuatan. Dan tanggapan dari Mazmur itu kayak suara hati kita yang menggema di dalam bangunan ini. Coba bayangin, sebuah gerbang lengkung yang megah. Ada satu batu kunci di puncaknya kan, yang nahan semuanya biar nggak ambruk. Nah, batu itu namanya batu penjuru. Tanpa batu itu, semuanya berantakan. Sekarang, kita akan lihat apa sih batu penjuru yang paling krusial dalam arsitektur iman kita ini. Dan inilah dia, model batu penjuru. Coba perhatikan baik-baik deh. Keren banget kan cara dia ngejembatanin 2 pilar yang kayaknya bertolak belakang? Di satu sisi, ada kerapuhan, krisis hidup. Di sisi lain, ada identitas kita, panggilan kita. Nah, si batu penjuru ini bukan cuma nahan keduanya, tapi dia justru mengubah ketegangan di antara keduanya jadi kekuatan. Jadi begini, di pilar pertama ada realitas krisis. Ini tuh ya rasa sakit, ketidakpastian, patah hati yang kita semua pasti pernah rasain. Ini pilar yang berat, yang dibangun dari perjuangan kita. Terus, di pilar satunya ada identitas umat pilihan. Ini adalah panggilan kita buat jadi lebih baik, jadi komunitas yang hidup dan penuh harapan. Kelihatannya kan kayak 2 kutub yang saling tarik-menarik ya. Lalu apa yang menyatukan keduanya? Jawabannya ada di sini. Kristus sebagai batu penjuru. Dialah lem super kuat yang nyatuin rasa sakit dari realitas kita sama janji dari identitas kita. Dialah yang jadi jaminan kalau tekanan hidup seberat apapun gak akan menghancurkan fondasi iman kita. Malah, sebaliknya, justru bikin makin kokoh. Oke, ngerti cetak birunya itu satu hal. Tapi, membangunnya? Nah, itu cerita lain. Jadi sekarang kita pindah gigi nih, dari teori ke praktek. Gimana caranya kita ambil desain arsitektur yang keren ini dan mulai membangunnya, literally, di dunia nyata, satu persatu. Nah, dashboard inilah manual booknya. Disinilah teori-teori keren tadi kita terjemahkan jadi aksi nyata. Panduan praktis yang mengubah konsep-konsep tinggi jadi hal-hal yang bisa kita kerjain sehari-hari dalam pelayanan. Yuk kita lihat gimana cara mulainya. Rencana aksinya simple, ada 3 langkah jelas. 1, kita ubah arah khotbah. Nggak lagi cuma pasif nunggu surga, tapi aktif membangun surga di sini sekarang. 2, kita siapkan generasi muda. Ajarin mereka buat lihat diri mereka sebagai batu hidup yang inovatif buat masa depan. Dan yang ketiga, kita langsung action. Contohnya, menanam bibit sebagai simbol komitmen kita buat merawat bumi ini.
Oke, dan ini membawa kita ke bagian akhir yang paling wow menurut saya. Apa yang kita bangun ini ternyata bukan museum atau monumen kaku yang nggak bernyawa. Bukan, ini adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang terus bertumbuh, sebuah organisme yang dinamis. Kutipan ini kena banget kan? Tujuannya itu bukan buat bikin institusi yang kaku atau gedung yang megah. Tujuannya adalah untuk memulai sebuah gerakan, sebuah komunitas yang hidup, yang bernapas, yang terus berubah jadi lebih baik, di mana setiap orang jadi bagian aktif dan penting dari proses itu. Jadi, inilah gambaran besarnya. Visi akhir dari arsitektur keselamatan ini adalah sebuah gereja yang nggak pernah selesai. Sebuah komunitas yang selalu berinovasi, yang peduli sama dunia sekitarnya, dan yang berani melangkah ke masa depan. Bukan karena nggak ada tantangan, tapi karena ditopang oleh harapan yang nggak bisa dipatahin. Dan sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Kalau kita semua adalah bagian dari bangunan ini, bukan sebagai batu mati, tapi sebagai batu yang hidup, pertanyaannya jadi sangat personal. Apa yang sedang kamu bangun hari ini?